Halo Sobat Podcast Pansa, selamat datang di Podcast Pansa. Podcast tentang masa-masa sekolah menengah pertama, berbagi pengalaman dan motivasi dengan cara yang seru dan berbeda. Perkenalkan dengan saya Juwita Anggraini Dan saya Abigail Nadia Simbolon di dalam Podcast Pansa episode pertama. Di dalam Podcast Pansa episode pertama kali ini, kita buka dengan narasumber yang spesial, yaitu Bapak Luis Matruti SPD, yang merupakan anggota kesiswaan, pembina OSIS, sekaligus pembina Eskul Futsal. Kita bakal berbagi nih ya seputar ekskul dan organisasi bersama Bapak Luis. Oke Bapak, boleh perkenalkan dirinya dulu? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Luis Matruti. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Lojanan di kelas 8, mata pelajaran Penjas. Dan juga saya dipercayakan dari pihak sekolah untuk membantu adik-adik di organisasi, jadi pembina untuk OSIS, dan juga dipercaya dari sekolah untuk membina Eskul Futsal di SMP Negeri 1 Lojanan. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan pertama ya. Boleh. Menurut Bapak, bagaimana organisasi dan ekstrakurikuler dapat membantu meningkatkan keterampilan siswa seperti kepemimpinan, kerjasama, dan komunikasi? Oke, yang setahu pemahaman saya, ketika organisasi dan eskul itu bekerja sama, itu sangat membantu anak-anak untuk bisa mencapai atau mendapat kepercayaan untuk bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Contoh kecilnya ketika mereka organisasi dan eskul itu bekerja sama, berarti tidak ada jarak antara organisasi itu sendiri atau eskul itu sendiri. Tidak ada yang biasa istilahnya menganaktirikan satu pihak, tapi karena ada dua, baik eskul maupun organisasi harus kerjasama supaya pertama untuk bisa menjadi lebih baik sekolah, dan juga tidak ada istilah bahwa ada pihak anak emas atau pihak anak perak. Jadi menurut pandangan saya sangat bagus ketika dua-dua itu, bidang eskul dan organisasi itu saling mendukung dalam visi dan misi sekolah. Mungkin itu. Baik, Bapak bisa lanjut lagi? Boleh. Apalagi? Pertanyaan yang kedua, bagaimana organisasi dan ekstrakurikuler dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi siswa? Pertanyaan yang bagus. Bagaimana sih organisasi atau ekstrakurikuler itu bisa mencapai mentargetkan itu? Sebenarnya kita harus kasih kepercayaan. Kita harus dari pihak sekolah, baik kita pembina atau kita juga dari Bapak Ibu guru. Karena kita di SMP Negeri 1 ini kita memberikan kewenangan yang sama untuk semua siswa. Ya, jadi semua mempunyai kesempatan yang sama untuk mau ambil apa aja, baik di eskul maupun terjun di dalam organisasi. Dan kepercayaan yang kami harus kasih ke anak-anak sekalian, kenapa harus kita kasih kesempatan itu? Untuk pertama, mereka harus mencari jati diri mereka, dan kepercayaan itu membuat mereka bisa percaya diri. Ketika kita kasih tugas, mereka harus ambil tugas itu dan bisa mereka meningkatkan kepercayaan itu. Dan dari pertanyaan tadi, membuat anak-anak itu ketika kita percaya, kita kasih kesempatan untuk mereka mengambil bagian di dalam kegiatan di sekolah, dia menjadi disiplin, dia menjadi tanggung jawab, itu yang sangat penting. Dan dia harus cinta sama sekolahnya. Maka itu pertanyaannya sangat bagus untuk perkembangan anak-anak peserta didik di sekolah kita ini. Mungkin itu.
Ya, jadi di SMP Negeri 1 Lojanan memberikan ruang ya Pak ya untuk anak-anaknya supaya mereka bisa mengambil bagian, bisa lebih aktif dan menjadi percaya diri dan termotivasi. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan ketiga. Boleh. Menurut Bapak, apa peran organisasi dan ekstrakurikuler dalam perkembangan karakter siswa? Peran organisasi dan ekstrakurikuler dalam Peran siswa? peran siswa Ya, dalam perkembangan. dalam perkembangan di sekolah ya. Oke, pertanyaan itu bagaimana sih berkembangnya anak itu sebenarnya? Tadi sudah dijelaskan bahwa kita memberikan kesempatan sebenarnya untuk anak-anak itu harus berkembang sebenarnya. Kesempatan apa? Ya, contoh kecil aja, dia harus berkembang. Kita harus kasih dia tanggung jawab dulu, ya kan? Ketika kita kasih tanggung jawab ke dia, bagaimana sih dia harus mengambil tanggung jawab itu? Tadinya anak-anak itu kan pemalu ya. Dia takut, dia malu, dia takut salah. Tetapi kita ajak dulu berbicara, kita kasih motivasi dulu, dan akhirnya kita kasih kesempatan itu ke anak-anak. Akhirnya mereka mengambil kesempatan itu, dan kita ajarin mereka, dan itu membuat mereka percaya diri. Dan ketika kita kasih tugas, dia belajar untuk tanggung jawab di situ. Dia belajar untuk bagaimana sih harus selesaikan tugas yang dipercayakan untuk siswa dan siswi tersebut, baik di organisasi maupun di dalam ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler itu yang di dalam, contoh kecil aja, waktu di futsal, di situ namanya kami mempunyai tim dan kita mempunyai namanya kapten. Kapten tim itu tidak gampang mengambil resiko terhadap satu tim yang ada di dari eskul kita. Kenapa? Itu beban yang berat sebenarnya. Dan contoh kecil, ketika kapten itu berbicara, anggotanya harus nurut. Itu kepercayaan. Dan juga sama kayak kita kasih dia motivasi. Nah, kemudian hal yang paling orang biasa bilang, nggak mungkin dong. Coba teman-teman melihat ketika anak-anak kita, ketika kita kasih kepercayaan untuk mengambil pertandingan, dan di dalam pertandingan itu ada namanya penalti. Ayo, kita berpikir, itu kan bisa, gampang. Tapi itu sangat-sangat membuat mental anak itu down. Ya, jadi kita harus kasih motivasi, kita bilang kamu bisa, kita harus support system. Dan ketika anak itu dalam tanda petik menendang bola dan bola tidak masuk, kadang kita tuh langsung menjustis ya. Kamu kok gitu doang, nggak bisa, kamu kok gitu. Tapi kita sebagai pembina, kita harus rangkul anak itu. Nggak apa-apa, kamu hebat kok. Itu yang kita harus kasih ke mereka. Sama sebaliknya, di dalam peran itu juga di dalam organisasi kita. Ketika ada anak atau teman kita di dalam organisasi yang ketika kita kasih dia tugas yang dia harus ambil, karena kita organisasi harus tampil dan harus bisa. Dan ketika kita kasih tanggung jawab itu, contoh kecil, dia harus melatih anak-anak untuk upacara. Ketika teman kita itu tidak bisa, dan teman kita tuh mengajarkan dan melakukan kesalahan, ada yang bilang, kamu salah. Tapi sebenarnya kita tidak boleh seperti gitu. Kita panggil dan kita kasih motivasi, ayo kamu pasti bisa kok. Itulah peran antara school dan ekstrakurikuler di sekolah, untuk kita harus memberikan itu motivasi dan memberikan dukungan yang maksimal terhadap anak-anak. Mungkin itu. Oke, jadi seperti itu ya. Bisa lanjut ke pertanyaan keempat? Boleh. Jadi apa peran Bapak dalam membimbing dan mendukung siswa dalam organisasi?
Oh, peran saya itu mungkin teman-teman udah tahu sendiri ya. Peran saya mendukung organisasi dan ekskul ya. Pertanyaan begitu ya. Peran saya tuh di sini, saya sebenarnya itu karena dikasih kepercayaan aja, diberikan kesempatan dari pihak sekolah untuk mengambil peran itu, dan ada suka dukanya sebenarnya, ya. Tapi kita ambil itu untuk motivasi yang sangat tinggi. Peran saya untuk pembina ekskul ekstrakurikuler futsal, saya harus sebagai orang tua, peran saya harus itu totalitas terhadap anak-anak. Saya harus ambil bagian penting di dalam situ untuk memotivasi anak-anak untuk menjadi orang yang lebih sukses. Dan juga harus disiplin, tanggung jawab, dan moral yang baik, itu yang harus saya ambil. Dan saya harus berikan sama juga terhadap organisasi yang kita punya moto yang sama, dan kita punya visi misi yang sama. Kemudian kita di organisasi, peran saya sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai pembina, sebagai sahabat untuk kalian semua. Dan disitulah kita saling tukar pikiran untuk memajukan atau membuat teman-teman yang lain yang pengen masuk OSIS itu harus berpikir bagaimana sih kita harus masuk OSIS, dan mental harus siap. Kemudian kita punya peran yang sangat penting tadi, tanggung jawab, ya, moral yang baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Nah, Pak, kebetulan nih ya, saya sering lihat bahwa Bapak ini banyak disenangi oleh siswa-siswi di SMP 1. Tetapi mereka juga segan dengan Bapak. Sebenarnya, bagaimana sih cara Bapak membangun kedekatan dan komunikasi yang baik dengan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler? Itu sebenarnya dari pribadi kita. Pribadi kita itu sebenarnya kita harus terbuka dulu. Kenapa sih harus terbuka? Ya kita harus mampu untuk menerima kritik, masukan juga dari anak-anak. Jangan karena kita guru, kita mau menang sendiri. Tetapi kita harus bilang, oh anak-anak kasih masukan, Pak, kita boleh enggak ikut kegiatan ini? Pak, kita boleh enggak adakan lomba ini? Boleh. Dan kita tidak boleh kata tidak, tapi harus mendukung. Boleh, kita harus bisa. Dan kita harus memberi ruang itu kepada semua. Baik ekstrakurikuler, baik organisasi, untuk ada timbal balik yang kita tidak boleh takut akan kritik dan masukan dari anak-anak kita. Mungkin itu. Ya mungkin cukup sekian, atau ada Bapak ingin memberi motivasi dulu ke teman-teman? Oke, motivasi dari saya untuk teman-teman dan adik-adik SMP Negeri 1 Lojanan. Pertama, kita jangan takut gagal. Dari kegagalan itulah kita menjadi orang sukses ke depan. Mungkin itu, sekian, dan terima kasih. Oke teman-teman, sekian podcast kami di episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Baiklah, dadah, makasih.